inilah yang saya pakai untuk di samping dari sense making ya, sebagai alat yang kita pilih ya. Memang mungkin bukan yang terbaik ya, tapi minimal kita bisa melakukannya, bisa menggunakan. Jadi dari kembali ke pemahaman bahwa leadership itu ada di diri seseorang ya. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan leadershipnya ini? Itu pakai pendekatan apa atau pakai alat apa? Nah, ini. Nah, ketika dalam konteks undang-undang tadi, ketika ada pertanyaan mereka mau nggak memahami apakah mau bekerja sama dan apa alat pembelajarannya. Nah, ini pertanyaan ketiga. Ya, tentunya kalau pemimpin itu semua belajar dengan alat yang sama atau mirip-mirip ya, mereka akan memahami betul bahwa antar leader pun juga harus kerjasama. Dan juga ada semacam, saya mengatakan hierarki seperti militer ya, tapi tetap ada di dalam konteks governance itu leader dari pemerintah itu yang memang membawai semuanya. Jadi ini yang sangat penting ya. Kementerian Kesehatan dan dengan Menkes sebagai pribadi yang ditunjuk oleh kabinet itu yang dalam kutip orang nomor satunya di sektor kesehatan di Indonesia. Ya, nih. Jadi semua kebijakan itu harus ada uh, wewenangnya dia sebagai Menkes, walaupun partisipasi ataupun peranan dari daerah, dari masyarakat, dari swasta itu bisa juga masuk. Nah ini, ya. Nah, sehingga ketika kita mengacu kembali ke sense making, ini tentunya untuk mengikuti topik meta leadership ini juga filosofi sense makingnya itu dipakai ya. Ini nggak mungkin kalau ada pemimpin kita nggak peduli kok undang-undang kesehatan ya ini nggak akan bisa pakai um, ini apa meta leadership ini ya. Oke. Nah, jadi alat jadi kita tidak menyatakan meta leadership itu sebagai suatu uh, konsep saja, tapi ini sebagai suatu alat yang bisa dipakai untuk memimpin oleh para pemimpin. Ini. Jadi ini seperti apa ya penebang pohon ini ketika menebang pohon tinggi dia pakai alat tidak nih, termasuk alat pengaman. Kadang-kadang kita bisa melihat ya di Indonesia itu nebang pohon itu tinggi banget tapi nggak pakai pengaman ya. Ini apa artinya nih? Bonek nggak? Bondo nekat ya. Ya, tapi kalau kita lihat dalam konteks safety ya, itu pasti ada alat pengamannya juga. Tetap ada keterampilannya. Jadi meta leadership ini memang sebagai alat atau rangka kerja dan metode praktek ya bagi pengembangan kepemimpinan untuk memenuhi satu tuntutan organisasi modern yang telah berkembang melampaui struktur hierarkis murni dan menghadapi situasi reformasi sistem kesehatan yang kompleks di Indonesia nih ya. Nah ini yang saya tambah sendiri ya. Ini memang ini sesuatu yang uh, cocok untuk kita pakai sebagai alat bagi para pemimpin. Ya, saya menerapkan dalam sebagai pemimpin di dunia akademisi ya, itu saya pakai juga meta leadership ya. Jadi semua pemimpin entah itu di pemerintahan politik ya ataupun di profesi ya atau di akademik itu bisa menggunakan. Ya. Nah, dalam hal atau konteks reformasi atau transformasi kesehatan Indonesia itu meta leadership itu punya berbagai manfaat. Dapat dipakai sebagai pedoman penilaian kemampuan diri ya. Jadi kita punya checklist untuk uh, mempunyai apa semacam analisis kapasitas kita dalam melakukan analisis masalah multidimensi dan menerapkan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Kemudian membantu pemimpin dalam menavigasi kompleksitas reformasi kesehatan yang begitu kompleks tadi ya dengan lebih dari 400 pasal, lebih dari 1.100 PP. Kemudian memahami perspektif berbagai stakeholders yang berbeda tentang reformasi kesehatan. Nah nih, jadi kita bisa memahami mengapa sebagian dari pemimpin OP tidak happy, sebagian happy atau juga setengah happy misalnya seperti itu ya. Ya, atau ada yang dari perguruan tinggi tidak begitu happy dengan hospital base misalnya. Nah ini semuanya harus bisa kita pahami ya, karena ada berbagai perspektif ya. Kemudian mengidentifikasi peluang untuk memanfaatkan kepentingan yang tumpang tindih, kapasitas dan kemampuan yang berbeda di antara para stakeholders untuk menghasilkan manfaat bagi semua.
Kemudian memanfaatkan kekuatan internal di dalam organisasi yang dipimpin dan mendapatkan dukungan dari kolaborator eksternal potensial untuk mencapai tujuan organisasi dalam konteks reformasi sektor kesehatan. Jadi kita bisa juga menggunakan kemampuan kita dalam meta leadership tadi sebagai alat untuk bagaimana ya kekuatan internal kita itu bisa lebih kita uh, eksploitasi, kita himpun, kita pimpin, dan juga mendapat dukungan dari eksternal. Nah, nih, kita sering mempunyai SWOT ya, kita bisa apa ya meningkatkan kemampuan, kekuatan ya internal dan mengeksploitasi dukungan-dukungan eksternal ya. Nah, nih. Oke, nah di dalam teorinya itu nanti kita akan ada apa diskusi-diskusi yang sifatnya dimensi ini ya. Dimensi satu itu mengenai person atau cici dan perilaku pemimpinnya. Ini. Kemudian yang dua situasinya atau konteks di mana pemimpin beroperasi dengan tantangan dan kemungkinan yang melekat. Ya. Dan di sini itu memang betul-betul akan kita lihat tantangan dalam sistem kesehatan tadi ya. Situasinya di Kaltim bagaimana, di Jogja bagaimana, di Indonesia bagaimana secara keseluruhan. Ya, itu konteksnya ya yang akan kita lihat ya. Kemudian connectivity, hubungan dan interkoneksi di antara berbagai pemangku kepentingan dan pemimpin lainnya. Nah, ini hal-hal yang kita akan lihat sebagai bagian dari meta leadership ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih detail, mungkin saya akan minta komentar dulu mengenai ini penting sekali mengenai fungsi alat ini ya.